Salam, selamat pagi. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik, tanpa kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi bersama saya Justus Edward Kuebanu dari Matetes Ministry Channel. Pagi hari ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema mencari hadirat Allah. Namun sebelum kita membahas firman Tuhan ini lebih jauh, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami umat-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami datang, kami bawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di hari yang baru ini Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan kemurahan-Mu, berkat-Mu yang tercurah di dalam seluruh kehidupan keberadaan kami. Sebelum memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Oleh karena itu, mari berbicaralah kepada kami pagi hari ini, karena kami mempersiapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 35 berkata, "Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Bagaimana kita mencari hadirat Allah di tengah-tengah dunia hari-hari ini? Dihormati, dihargai, disanjung, dan selalu diprioritaskan merupakan sukacita tersendiri bagi sebagian orang. Karena itu tak jarang orang berusaha keras menjadi orang yang terhormat, melakukan berbagai upaya demi menyenangkan banyak orang agar kehadirannya selalu diterima, dipuji-puji, dan dinomorsatukan. Mereka sebut hal-hal itu sebagai kemuliaan yang layak dicari. Seorang artis yang baru dan ingin terkenal akan melakukan apa saja agar menjadi terkenal dan menjadi pusat perhatian banyak orang. Mencari popularitas menjadi tujuan utamanya. Seorang yang tidak menjadi artis pun juga demikian, akan melakukan hal-hal yang sama apabila ingin terkenal dan menjadi pusat perhatian. Begitu pula seorang hamba Tuhan pasti ingin ngetop dan terkenal sehingga bisa diundang berkhotbah di mana-mana. Begitulah kira-kira daya tarik dunia hari-hari ini. Sangat jauh berbeda dengan Yesus. Dia menjauhkan diri dari hiruk-pikuk kebisingan dunia dan berdoa di tempat yang sunyi dan mencari terlebih dahulu kehendak Bapanya. Dalam bacaan kita hari ini, mencari kemuliaan menjadi salah satu poin yang penting dapat menjadikan seseorang beroleh hidup kekal. Kemuliaan yang dimaksudkan tentunya kemuliaan dan kehormatan karena diterima dalam ketidakbinasaan bersama Allah sekarang dan selama-lamanya. Mencari kemuliaan yang dikehendaki Tuhan atas diri kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya yang terutama, serta mengarahkan keinginan dan tujuan kita kepada perkara surgawi. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 firman Tuhan berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Murid Kristus harus mengambil keputusan yang benar tentang bagaimana bersikap terhadap kebutuhan material. Jika tidak, beberapa ancaman terhadap kesetiaan kita kepada Tuhan akan terjadi. Yang pertama, orang Kristen harus tahu membuat prioritas yang benar. Yang harus diprioritaskan adalah harta surgawi, bukan harta duniawi. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19 dan 20 bisa kita baca dan mengetahui di sana. Sebagai murid-murid Kristus, kita harus mengutamakan dan memprioritas hal kerajaan Allah dan menomorduakan hal-hal yang bersifat sementara. Poin yang kedua, Yesus sangat realistis sekali. Jika harta duniawi menjadi prioritas kita, hati kita pun akan terhambat kepada dunia ini. Di dalam Matius pasal 6 ayat 21, harta harus ditempatkan sebagai hamba dan alat, dan kita sebagai pengelola yang dipercayakan oleh Tuhan. Jika tidak, harta ini ia akan melonjak dan menjadi tuan, dan kita akan dikudetanya ke kedudukan menjadi seorang hamba. Poin yang ketiga ialah salah prioritas dalam soal harta akan membuat kita kehilangan kesukaan dalam dunia ini. Hidup akan terbungkuk karena kita memikul beban kekhawatiran tentang kebutuhan kita sehari-hari. Jika kehidupan Kristen seperti ini, akan serendah seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian setiap orang percaya semestinya berjuang untuk mencapai kemuliaan yang benar, bukan kemuliaan yang menjunjung tinggi kenikmatan duniawi dan hanya berguna bagi kepuasan diri sendiri, melainkan kemuliaan yang berpusat pada Allah. Kemuliaan bagi Allah. Kita mencari kemuliaan harus dilakukan dengan menjaga kesucian yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita. Hidup berkenan kepadanya, dan mari memfokuskan diri pada hal-hal yang bernilai kekal. Itulah tujuannya. Tentu saja bukan untuk mencari keselamatan, apalagi sekedar mengharap pujian, melainkan sebagai tanda bahwa kita sudah berada dalam kebenaran dan telah dimerdekakan dari dosa, dan dengan meneladani Kristus sebagai senter utama daripada kehidupan kekristenan kita. Firman Tuhan hari ini menuntut kita untuk berkomitmen. Firman Tuhan hari ini menuntut kita untuk komitmen secara mutlak hanya kepada Tuhan saja, dengan menempatkan Allah sungguh sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita perlu belajar dari hari ke hari, menundukkan perhatian kita kepada harta, makanan, dan pakaian ke bawah pemeliharaan dan pemerintahan Allah. Inti dari prinsip inilah yang dimaksud Tuhan, yaitu mendahulukan kerajaan Allah dan mempercayai bahwa Allah yang memenuhi segala kebutuhan materi kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus,
Pagi hari ini kami berdoa mengucap syukur untuk segala kebaikan, kemurahan, dan pemeliharaan Tuhan di atas kehidupan kami. Biarlah kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, menolong kami untuk mengerti apa yang harus kami prioritaskan di dalam hidup kami hari-hari ini. Tuhan Yesus Kristus, ajar kami untuk mendahulukan apa yang bersifat kekal dan menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat sementara yang dapat menipu kami, membawa kemerosotan bagi pertumbuhan iman kami kepada Engkau. Bapa di surga, pagi hari ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang dalam pergumulan sakit penyakit, yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan pagi ini. Kami berdoa biar kiranya Tuhan Engkau jamah, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan bagi mereka yang sedang menantikan pertolongan-Mu ya Bapa. Yang saat ini sedang terbaring lemah, Tuhan Engkau beri kekuatan penghiburan. Yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan, mari Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu, buka jalan bagi mereka dan berikan pekerjaan sesuai dengan doa dan harapan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Umat Tuhan yang dikasihinya, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pagi hari ini kekal hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saudara terberkati oleh Matetes Ministry Channel, silahkan bagikan link ini kepada saudara-saudara kita, orang-orang yang saat ini sedang dalam pergumulan dan membutuhkan pertolongan kasih Tuhan. Kiranya kita semua diberkati sepanjang hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.